Saudara, hari ini kita akan menyampaikan informasi dari Harian Kompas edisi Minggu 18 Agustus 2024. Saudara, kita di judul besar terlebih dahulu. Ini ada judul Sang Merah Putih Berkibar di Ibu Kota Nusantara, Saudara. Informasinya bahwa disampaikan ada gagasan Presiden Joko Widodo untuk menggelar upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara akhirnya terwujud. Sang Merah Putih berkibar di Kota Nusantara. Sang Merah Putih duplikat bendera pusaka untuk pertama kalinya berkibar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada peringatan kemerdekaan ke-79 RI. Dan ini merupakan sejarah baru dalam perayaan Hari Ulang Tahun RI sejak merdeka pada tahun 1945. Peringatan kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara baru ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi yang berada di sisi sebelah kiri, saudara. Ini soal RAPBN 2025, ada judul tanpa penguatan kelas menengah target ekonomi sulit dicapai. Di sini Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2025 akan lebih banyak mengandalkan permintaan domestik akibat ketinggian ketidakpastian ekonomi global. Target ekonomi itu bisa sulit dicapai jika tidak ada terobosan kebijakan untuk menguatkan daya beli masyarakat kelas menengah. Kemudian saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di bagian bawah. Ini masih soal nuansa perayaan kemerdekaan HUT 79 Republik Indonesia, di mana ini ada judul Spiderman Cilik Pengen Koyok Mas Fredrik. Ini soal Olimpiade Paris, saudara. Bahwa diinformasikan ucapan ini terdengar dari kasakusuk anak-anak yang tengah menunggu giliran meniti dinding pada Rabu beberapa waktu lalu. Dan sore itu di kawasan Klebengen, Yogyakarta, medali emas Fredrik di Olimpiade Paris 2024 ini menyuburkan ataupun membuat mimpi para bocah untuk turut mengukir prestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Kemudian saudara, kita ke halaman 4, ini ada judul besar yang judulnya peringatan kemerdekaan di IKN dekat tetapi serasa jauh. Informasinya saudara bahwa tanpa undangan ini sebagian warga nekat datang ke upacara di Ibu Kota Nusantara. Meskipun ujungnya berakhir menonton di media sosial, mereka kelak tidak ingin cuma jadi penonton. Dan warga berharap kesejahteraan itu mendekat sesuai visi Ibu Kota baru. Demi melihat langsung upacara HUT RI di IKN, ada seorang perempuan bernama Mustajab berusia 63 tahun ini membawa serta 4 anggota keluarganya ke lokasi proyek Ibu Kota baru. Dan mereka sampai menempuh perjalanan darat sekitar 400 km dari Kutai Timur menuju titik mula pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, saudara. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di Harian Kompas edisi hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Saudara, Kompas TV berduka. Teman, sahabat, dan keluarga kami, Koordinator Kompas TV Biro Kupang, Edi Olin, berpulang. Edi Olin meninggal karena sakit yang dideritanya. Keluarga besar Kompas TV berduka. Koordinator Kompas TV Biro Kupang, Claudius Edi Burga Olin, telah berpulang ke Sang Pencipta. Edi Olin meninggal pada usia 47 tahun karena sakit yang dideritanya. Almarhum bergabung di Kompas TV pada September 2011 sebagai kontributor di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan kerja keras dan dedikasinya, almarhum diangkat menjadi koordinator Kompas TV Kupang pada Januari 2015 hingga saat ini. Di mata rekan kerja di kantor, ia sosok baik hati, juga seorang pekerja keras yang tidak banyak bicara. Kini, ia telah berpulang kepada Sang Pencipta. Semoga amal dan ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemakaman akan dilakukan esok hari pukul 14 waktu Indonesia Tengah di tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang.
Selamat jalan kawan. Informasi usai jeda, saudara, para guru Madrasah Ibtidaiyah di Karawang, Jawa Barat menggelar lomba konsentrasi untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan